sendiri. Percayalah kepada segenap hatimu, jangan sampai ada pengertianmu. Sendiri berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya lebih berharga dari emas perak dan umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Damai sejahtera senantiasa, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Satu lagi, siapa yang milih? Siapa? Lagu. Baca. Ya, pilih. Kodenya. Orang-orang tuh Ini cewek bukan? biarin aja udah. Begini kaki. B. C, D. E. Tapi bener lah. A, B, C, D. Bener kan? Iya. Bohong berarti dia dong. Enggak, ini juga C Apaan? juga bisa. Bener. Berarti C tuh A nih. Aja. Amin. Apa lu? B. Kaget. Sama. Ini batu banget. Udah makasih ya. Buat apa sih? Gak apa-apa dong. Pilih lah. Satu Coba lagu. Kais yang WR. Boleh Mbak Firman, boleh. Kalau ada pedo. Apa ya? Oh, banyak kok lagu. Yo, Stefani. Hah? Stefani. Yang mana? Yang mana banyak? Nggak tahu nih. Apa dah? Asri. Oh, tahu. Sama. Depannya apa? Nggak tahu. Depannya.
Jadinya. Udah. Asik tadi. Judulnya apa sih? Emang begitu? Enggak. Pada tahu. Apanya? Nggak apa tuh? Saya mau baca. Depannya gue lupa depannya. Ini satu. Apa itu pertama skate? Yang hafal aja, ini pada nggak hafal. Hari ini dan akhirnya selamat. Apa itu awalnya? Setiap hari. Setiap Tinggian. Bukan Beda lagi, itu beda lagi. enggak maksudnya mau lagu itu. Oh, gitu. ngomong dong. Beda Tapi jauh. remnya hari ini nanti. Sabar. Ya namanya Sabar. Jadi yang mana sih nih? Buatnya berubah. Sabar. Ini belum mulai konser udah musik. Kan. Hah? Awalnya ada apa gimana? Iya itu. Rapnya. Tuhan Allah sama kamu kopal. Hidup hanya kau C. tujuanku. Ambil C. Ah, boleh sih. Iya apa, Cek? Benar ini. Itu cek. Cek gini. Nggak bisa. Ganjar. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan, semua milikmu. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan, semua milikmu. Tuhan alasanku hidup, hanya Kau tujuanku. Apapun yang ku lakukan,
kecil ya suaranya ya. Tadi saya mau gedein volumenya sih. Kayak gitu ya makanya hilang. Ya. Udah buka mata tapi mulut. Dulu waktu SMA ya, lulus SMA ya. Lulus SMA itu saya pernah ikut paduan suara CWS ya, Charismatic worship apa S-nya ya, di Gedung Kenanga itu Senen. Pelatih orang Filipina, jago bagus, perempuan, jago. Tapi banyak kan yang dilatih itu apa, orang-orang yang nggak bisa baca not, apalagi baca partitur. Ya akhirnya latihannya pakai kaset gitu ya, direkam soprannya, baru yang sopran dikasih direkam altonya, yang alto dikasih, direkam tenornya, yang tenor dikasih, yang tenor kasih rekaman tenor, yang bass dikasih rekaman bass. Jadi dia membayangkan itu suara dasarnya apa, suara yang bakal nyanyiin, baru digabungin. Bagus. Padahal nggak bisa nyanyi semua itu. Hebat sih. Ada lagu yang dinaikin soal iman ya. Diambil dari Ibrani pasal 11 terkenal ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Itu ayat terkenal. Iya. Iman pula bukti pengharapanku. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ini lagu di lagu itu diambil dari lagu Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ayat 1. Nah, kata-katanya bagus. Jadi saya Pani tolong Pan. menjiwai lagu itu. Ibrani pasal 11 ayat 1 bunyinya bagaimana? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Banyak orang mengartikan ayat ini karena dasar dari yang kita harapkan itu iman. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan sesuatu, pakai iman untuk mendapatkan sesuatu. Dulu banyak orang punya pemahaman kalau lo mau punya mobil, beriman aja, imani, yakini, yakini. Jadi iman hampir sejajar dengan keyakinan. Ya iman itu keyakinan memang bahwa kasih. Mobilnya juga mesti yang terperinci, misalnya warna coklat atau warna hitam. Mobilnya buat keluarga, family car. Bangku sekian. Dulu pengajaran seperti ini marak banyak gitu di kalangan karismatik. Sampai ada beberapa orang kalau ngelihat mobil arahin tangannya dalam nama Yesus. Mobil saya kayak begini, padahal mobil orang gitu. Dasar pemikirannya atau berpikir kenapa berpikir seperti itu, pakai ayat ini. Iman itu dasar, jadi keyakinan itu dasar. Padahal ya kalau kita lihat Ibrani pasal 11 itu bukan bicara mendapatkan sesuatu. Jadi iman itu disejajarkan untuk mendapatkan objek atau mendapatkan sesuatu. Padahal kalau kita lihat, coba Ibrani 11 ini keseluruhannya, 11 ayat 1 sampai 10 aja coba. Buka deh, 1 sampai 10. Kan kalau mau mentafsir ayat, mesti baca ayat di atasnya sama ayat di bawahnya. Nah kalau dilihat, ayat yang kedua dibilang begini, sebab oleh imanlah
telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Baru dikasih contohnya. Jadi dijelaskan iman itu apa di ayat 2 dan yang 3, ayat yang keempat dikasih contoh. Karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman. Ayat yang kelima, karena iman Henokh terangkat. Ayat yang keenam, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini iman ini sebenarnya perjalanan gitu sebenarnya. Bukan bicara keyakinan untuk mendapatkan sesuatu, punya keyakinan untuk dapetin sesuatu. Ternyata iman itu sebenarnya keyakinan untuk kita pakai menjalankan hidup. Dan ujung-ujungnya kalau dilihat ayat ini ya, Ibrani pasal 11, itu ujung-ujungnya surga. Gambar ya biar lebih jelas ya. Misalnya ini orang ya di perjalanan jalan hidup ya, Nggak ada tangannya orang. ya cacat ya, Jangan dong. Nggak boleh. Gak ada mata. ada Botak. ya rambut satu aja. Ipin loh. Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong lagi. Sebenarnya iman itu perjalanan orang ke surga. Perjalanan orang ke surga, dia jalan. Maksudnya untuk ke surga, orang mesti pakai iman. Jalannya itu iman. Caranya itu iman. Karena ujung-ujungnya ayat Ibrani 11 ini bicara tentang kota yang dibangun oleh Allah. Coba ayat yang keberapa? 10 kalau nggak salah itu ya. 10 ya. Yang 10, coba naikin yang 10 deh, lihat yang 10 deh. Tuh. Iya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Iya, kota yang dibangun oleh Allah. Ini sorga. Jadi iman itu sebenarnya jalan yang dikasih Tuhan supaya kita sampai ke sorga. Jalan. Kalau nanti kalian belajar sejarah ya, kekristenan itu pertama-tama kali dibilang jalan hidup, jalan Tuhan. Jadi waktu belum disebut agama ini jadi perdebatan. Waktu itu Kemper bilang, Katolik dulu apa Protestan dulu sih? Gitu. Ya jelas kalau ngomong Protestan lahir dari Katolik. Tapi sebelum ada Katolik disebut Kristen. Kisah para Rasul, jemaat pertama-tama disebut Kristianos atau pengikut Kristus. Nah, Kristianos itu kata lainnya jalan Tuhan. Jadi sebelum sebutan agama, jalan Tuhan. Ini menjalankan hidup, menjalanin hidup. Menjalanin hidup itu bangun pagi ngapain, sampai siang ngapain, itu jalan hidup. Ibrani 11 ini mengarahkan kalau kita mempunyai jalan hidup itu harusnya dari Tuhan. Jalannya dari Tuhan. Nah, jalannya ini bentuknya iman. Iman itu apa? Ntar lu sampai sini nangkep gak? Iman itu keyakinan. Iman, ya bisa dibilang keyakinan atau Catat sendiri. prinsip lah bisa. Kalau dilihat dari bahasa aslinya, iman kehendak Tuhan yang dilakukan sama kita. Kenapa saya sebut keyakinan? Karena kalau belum jadi keyakinan yang nggak kita lakukan. Yang kita lakukan itu apa yang kita yakini.
bagusnya memang kehendak Tuhan itu harus kita yakinin itu benar. Itu makanya untuk tahu apakah kehendak Tuhan yang kita pelajari ini benar, logika kita, nalar kita mesti diasah. Misalnya, oh kenapa Tuhan melarang kita mencuri? Apa sih maksudnya? Mencuri itu apa? Kenapa dilarang? Karena kalau Tuhan ngasih cara menjalankan hidup, kalau Tuhan kasih keinginannya, terus kalau kita melakukan keinginannya, itu menjadi cara menjalankan hidup kita. Bahasa lainnya, kalau Tuhan ngasih iman, pasti ada alasan. Oh, dilarang poligami ya? Kenapa dilarang poligami ya? Atau poliandri. Poligami itu buat cowok, poliandri buat cewek. Karena ada perempuan yang dulu suaminya lebih dari satu. Ada. Cuman karena manusia ngumpul netap nggak berpindah-pindah. Dapat satu aja susah. Dulu, ini kan dulu. Ya, tadi kata ide bagus kak. Karena netap, makanya cowok yang jadi punya banyak cewek. Kalau dulu kan pindah-pindah nomaden. Itu berarti harus nomaden kak. Iya kayak ini Rohingya. Betul, Rohingya. Dia nggak tahu Rohingya kak. Ada lagi ribut-ribut. Saya tahu ya. Ya udah nanti aja. Lalu tahu nggak? Tulisannya tahu lu. Apa itu sejenis apa? Jenis Jenis apa lo? Rohingya sejenis apa? Rohingya Makanan sejenis apa? ring. Rohingya ya udahlah susah. Serangga lah. Ya udah nggak apa-apa. Balik lagi ya. Punya suami banyak. Balik lagi. tadi ya. Berarti ya akal kita atau logika kita, logika itu apa ya? Masuk akal. Yang masuk akal tentang apa yang disuruh Tuhan mesti kita gali, mesti kita pelajari. Maksudnya kenapa ya Tuhan nyuruh kita tidak mencuri? Kalau ada penjelasan itu masuk akal. Itu logika. Kenapa Tuhan nyuruh kita monogami, satu istri? Kenapa tidak 2-3 istri? Penjelasannya begini, oh iya masuk akal. Itu logika. Itu yang disebut akal budi. Nous gitu. Itu sebabnya orang Kristen harus apa yang dia yakini mesti masuk akal. Kalau apa yang dia yakini, apa yang dianggap benar itu masuk akal, dia akan kuat atau yakin melakukan apa yang dia yakini itu, apa yang dianggap benar itu. Nah, ini namanya prinsip. Jadi lu nggak bisa melakukan sesuatu tanpa sesuatu itu lu anggap benar. Supaya bisa tahu ini benar atau salah, mesti dipakai nalarnya, logikanya. Selama kita tidak memakai nalar kita gampang dipengaruhi, gampang goyang. Itu artinya kita masih jadi orang yang ikut-ikutan. Orang ngomong kayak gini kita ikut, orang ngomong kayak gitu kita ikut, orang milih kayak gini kita ikut, orang milih itu kita ikut. Ngeliat iklan sukit enak loh ikut, padahal nggak enak. Melihat apa yang baru bagus loh beli, padahal nggak bagus. Ikut-ikutan. Kenapa masih bisa ikut-ikutan? Kenapa gampang terpengaruh? Karena belum ada pendirian yang kuat. Bahasa lainnya karena belum ada iman. Karena belum punya kebiasaan memikirkan apa kehendak Tuhan, kenapa Tuhan maunya begini. Gak bisa orang gak punya keyakinan yang kuat itu disebut orang yang punya integritas. Integritas itu
apa yang dia pikirin sama apa yang dia lakukan sama. Integritas tidak bisa. Jadi saya sih nggak bisa nyuruh orang ngajar orang supaya dia berintegritas atau berkeyakinan kuat kalau dia nggak punya kebiasaan mengenal Tuhan lewat belajar firman, mengenal dengan menggunakan akal. Nggak bisa, bahkan berdoa juga begitu. Bisa. Pernah ada yang nanya sama saya, apakah pendirian itu sama Kak sama pendapat? Jawabannya tidak sama. Bedanya pendapat adalah sesuatu yang kita pegang erat. Menurut gua begini. Tapi kalau pendirian sesuatu yang memegang erat diri kita. Pendirianlah yang mengatur kita sebenarnya. Kalau pendapat belum, kita pegang erat. Tapi kalau pendirian yang memegang kita diatur sama pendirian. Nah, itu sebabnya penting sekali pendirian kita itu atau keyakinan kita itu dari Tuhan. Sampai sini paham? Kalau seseorang punya pendirian atau keyakinan dari Tuhan, itu namanya beriman. Dia mulai beriman. Itu dia orang ini dapat keyakinan ya. Keyakinan itu yang menggerakkan dia. Ingat ya, pendapat yang kita pegang erat, tapi keyakinan yang menggerakkan kita. Kita digerakkan oleh apa yang kita yakini. Beda lu. Itu sebabnya hati-hati sama apa yang lu percaya. Apakah yang lu percaya itu dari Alkitab atau dari Tuhan? Enggak. Kalau enggak, lu tidak beriman. Perjalanan iman itu ujung-ujungnya surga. Maka kalau Pak Eras ngomong, orang beriman pasti mengingini Tuhan dan surga. Oh iya. Iya, orang beriman tidak mengingini dunia. Makan-makan, jalan-jalan, minum-minum. Enggak apa-apa. Makan-makan, minum-minum, jalan-jalan, enggak apa-apa. Orang kadang-kadang juga saya kepengen. Kepengenan itu hasil dari keyakinan bagi saya. Banyak kan. Kepengen itu hasil dari keyakinan. Jarang dari apa yang dilihat, didengar. Susah Kak. Ya itu makanya iman itu sebenarnya jalan hidup yang membuat kita lama-lama tidak mengingini dunia akhirnya. Bener itu. Jadi saya ngerti pernyataan di lagu Pak Eras ini. Indah pelangi tak seindah dirimu, terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia luntur ya, luruh di hadapanmu. Luruh itu luntur. Yesus harta abadi, sungguh kau Yesus permataku. Lagi coba indah. Indah pelangi. Dulu waktu ngeliat pelangi senang. Indah. Sekarang mulai tergantikan dengan Tuhan ya, terang mentari. Dulu menantikan pagi senang saya. Kilau dunia luruh di hadapanmu, hanya kau Yesus harta abadi, sungguh kau Yesus. Menurut saya ya, menariknya kumpul-kumpul, makan minum, seks, belanja itu mulai luntur kalau kita mulai beriman. Atau kita mulai digerakkan sama keyakinan. Bahasa lain, kita mulai digerakkan oleh apa yang kita percayai dari Tuhan. Tur gitu. Semua tidak jadi masalah. Jadi masalah kalau kita tidak beriman. Misalnya hari ini
Tuhan nyuruh begini, ya akhirnya saya kesini. Nanti habis itu nyuruh kesini. Iman itu lama-lama hanya mengarahkan kita ke surga. Dia nggak langsung mengarahkan ke surga, tapi kalau diikutin lama-lama ke surga. Ini, kalau kamu pagi-pagi udah biasa gitu ya, memberikan diri untuk mencari kehendak Tuhan lewat saat teduh sendiri atau saat teduh bareng, berdoa sendiri atau berdoa bareng, terus kamu dapat keyakinan hari ini mesti bagaimana. Itu iman sebenarnya, atau kehendak Tuhan yang Tuhan kasih ke kita hari ini. Itu jalan hidup. Jalan atau cara menjalankan hidup harusnya kita dapat dari Tuhan lewat Injil, lewat kebenaran. Dalam Injil itu memuat kebenaran. Injil yang membuat orang mengenal Tuhan. Injil yang membuat orang mengenal kebenaran tentang Tuhan itu ada. Apa maunya Tuhan untuk dilakukan manusia. Jadi sebenarnya iman tidak ada di dalam diri manusia. Kalau manusia tidak belajar menerima kebenaran dari Injil. Ya, saya percaya doa membuat orang mengalami Tuhan. Tapi iman atau kebenaran yang dari Injil yang membuat orang tahu dia harus bagaimana. Berdoa membuat orang sabar. Sama, tapi lebih sabar kalau lu punya iman. Berdoa membuat kita jadi lembut. Tapi kadang kita nggak tahu harus bagaimana. Kita tahu harus bagaimana waktu kita belajar mengenal Tuhan lewat belajar Injil. Pengenalan tentang ada Tuhan, apa yang harus dilakukan manusia kepada Tuhan, itu dapat diperoleh lewat perkataannya, lewat firman-Nya di dalam Injil. Itu harus secara terus-menerus berkesinambungan. Nanti ya, kalau irama itu apa ya irama? Kebiasaan turun naik, kebiasaan kita turun naik ya. Kebiasaan berdoa, kebiasaan belajar firman, makanya disebut irama. Kalau kebiasaan berdoa dan belajar firman itu tetap ada di dalam hidup kita, bertambah tuh pengenalan akan Tuhan. Plus bertambah belajar melakukan firman. Di sini tahu plus melakukan. Ini tahu, ini mengenal ya, melakukan. Ini yang disebut kualitas iman. Jadi saya tidak percaya orang punya imannya berkualitas kalau dia nggak punya kebiasaan tahu mengenal Tuhan lewat belajar firman dan belajar melakukan firman. Saya nggak percaya orang ini punya kualitas penyerahan diri kepada Tuhan. Ada, saya nggak percaya. Orang ini punya prinsip kuat gitu. Saya nggak percaya. Malah orang-orang yang punya prinsip kuat itu ya, orang-orang yang gak gampang terpengaruh sama dunia, itu orang-orang yang punya kebiasaan mengenal Tuhan dan belajar apa yang dia tahu. Kualitas iman atau kualitas penyerahan kepada Tuhan atau kualitas keyakinan lu tergantung kebiasaan lu dalam dua hal ini. Belajar kenal Tuhan lewat firman-Nya, belajar melakukan firman-Nya.
nggak percaya. Berdoa dan bernyanyi itu menambah kualitas iman atau menambah kualitas penyerahan. Saya nggak percaya. Ingat, saya dulu orang berdoa. Saya pikir saya anak muda yang sendiri berdoa di antara bapak itu. Doa semalaman ya, seminggu sekali dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Bapaknya, betah itu saya umur 20, 23, 24 gitu. Wah, umur 20 kali sama anak-anak yang umur 20-an tuh ngumpul di rumah Anies berdoa. Sampai kadang-kadang saya minjem kamarnya ya. Anies sering keluar itu saya kunci aja. Kamarnya kuncinya saya kantongin gitu. Terus dia bilang, wah kalau lau berdoa lama gitu. Tapi itu tidak membuat saya tahu gitu. Kalau marah itu bagaimana, kan saya orang Maluku, emosian. Lu pernah yang waktu nganter Tania pakai motor Krypton itu. Krypton itu tahun 1997. Tapi saya suka karena mesinnya masih Jepang punya, kuat dia. Walaupun kerendam nggak mati itu. Gila loh, jalan di depan Arta Gading bapak kerendam ya, motornya nggak mati. Ini aja kemarin kan banjir itu ya. Terus hampir mati nih. Wah kacau nih motor belum setahun. Mati. Terus jadi lambat ya bonceng bertiga. Dulu kan gemoy-gemoy kita sama Tania. Jadi jalannya sekarang nggak terlalu lah. Ibu. Tadi ada motor gitu ya, yang nyalip gitu. Saya nggak suka karena bisa mencelakakan orang. Udah nyalip ngomel gitu. Wah, saya teriak, wih, udah salah lu ngotot lagi. Dia berhenti, berhenti. Saya samperin lah. Kenapa? Ayo cari lapangan berantem. Hah? Kenapa nyari lapangan di sini aja berantem saya turun dari motor. Berantem kenapa nyari lapangan? Di lampu merah perempatan yang mau dekat Danau Sunter. Jadi saya mau ke latihan antar balet Tania itu. Tania balet. Kenapa Tania balet? Motoriknya Tania kurang bagus. Jadi kalau kurang bagus otak kiri otak kanannya kurang bagus. Jadi masuk balet itu bukan gaya-gayaan. Ngos-ngosan bayarnya itu saya. Kalau nggak pinter lah Tania. Waktu itu saya tanya ke Roy supaya otak kiri motoriknya sama otak kanannya bisa nyambung ya. Korpus kolosumnya bagaimana Roy? Udah. Kata Roy main basket. Aduh main basket, Tania jadi orang Ambon beneran lah kalau main basket. Hitam maksud saya. Basket. Kan kalau di SWG main basket siang deh. Iya. Selain main basket, balet kata Roy. Ya saya masukin balet lah. Kita sih yang masukin. Karena waktu itu juga ada promo dari Kantata. Kalau ranking bayarannya ya diskon. Tania ranking. Masuklah. Tambah ranking. Tadi ranking 5, ranking 1. Dari 5 ke 1. Dari kelas 2 SD sampai kelas 6 ranking 1. Masuk ke SMP berantakan. Negeri kan negeri. 95. Enggak belajar. Ya tapi kalau nggak negeri nggak masuk univ negeri. Di Indonesia ini kalau masuk univ negeri, SMP SMA-nya mesti negeri. Enggak SMP SMA, itu guru, Kepsek yang ngomong. SMP swasta. Apanya? Saya SMP swasta. Apa SMP swasta? Ya adalah berarti. Susah. Tapi kan kalau lu bisa, kalau ngepas susah. Berantem tuh. Saya udah matiin, saya turun tuh. Kita nahan, pak, jangan pak. Berantem aja. Apa nyari lapangan berantem? Satu turun sini turun. Ada nih apa pak? Telat pak, kalau papa berantem telat. Oh ya udah. Aduh gila saya bilang. Itu udah sering berdoa. Ayo. Ini berdoa. Bukan berarti gak boleh berdoa. Kan saya berpikir, kok gak berubah ya? Kan saya tidak ini berdoa, bukan. Kadang-kadang seharian juga kalau nggak kemana-mana per 20 menit saya berdoa. Kita udah tidur saya berdoa. Saya nggak mau kelihatan aja berdoa. Cuman
kebiasaan ngikut kehendak Tuhan atau bahasa lainnya kualitas iman itu tergantung kita mengerti secara logika pengetahuan keberadaan Tuhan dan kehendak Tuhan, lalu belajar melakukan apa yang kita ngerti ini. Kualitasnya tergantung dua hal itu. Bagaimana sih Jenny bisa kita ajak berdoa? Orang otaknya menuntut pengalaman. Bukankah Jenny yang umur 15-16 tahun itu yang perkembangan otaknya juga dari Tuhan? Maksudnya hukum perkembangan otak itu dari Tuhan. Kalau misalnya seorang remaja serius gitu, bisa kok ada remaja-remaja yang serius karena berdoa. Dari 100 remaja, kalau cuma 2 serius, itu bukan cara yang benar gitu. Kalau dari 100 remaja, 90 gara-gara berdoa serius, boleh kita pakai cara itu. Saya itu ikut World Prayer Assembly. Jadi kegiatan doa sedunia. Dari Jakarta kami ketemu pendoa dari Korea, pendoa dari Vietnam, seluruh dunia. Lucunya waktu kenalan sama Vietnam, sangka saya itu orang glodok ya. Mbak, ini tempat Vietnam. I'm Vietnamese. Oh, sorry. Kan ada tulisannya di Vietnam, itu Cina gitu ya. Ini karena mirip-mirip gitu sama Cina glodok. Mbak, ini tempat Vietnam. I'm Vietnamese. Oh, sorry ma'am. Mirip beneran, orang Vietnam. Akhirnya saya kenalan sama orang Korea ya, sama orang Inggris. Wah ya Korea ya itu 2000 berapa itu? 2000-an lah ya. Buat di Sentul. SCCC Sentul. Ya apanya? Iya. Dulu kan itu tempat ngumpulnya ya. Maksud saya ya, berserah kita atau kebiasaan ngikutin kehendak Tuhan kita itu nggak bertambah kalau kita tidak punya kebiasaan memakai nalar kita dan melakukan apa yang kita ngerti. Kualitas iman bertumbuh kalau seseorang belajar mengenal Tuhan dan belajar melakukan apa yang dia ngerti. Jadi pengiringan akan Tuhan, bahasa lainnya, digerakkan oleh keyakinan, bahasa lainnya, beriman, dapat ditemukan dalam seseorang yang punya kebiasaan menemukan kehendak Tuhan dan belajar melakukan kehendak Tuhan. Untuk kualitas iman. Banyak orang beriman cuma di mulut doang sekarang. Banyak orang cuma beriman atau yakin cuma di 2 jam aja ibadah. Kuat ya. Kalau di dalam ibadah ya dia merasa kuat gitu. Dia merasa semangat lagi. Setelah keluar loyo lagi. Habis berdoa kayaknya on fire untuk hidup benarnya. 3 jam, 4 jam, 5 jam setelah berdoa terpengaruh lagi sama situasi luar, sama lingkungan. Ini paham gak saya ngomong? Karena saya pernah berpikir bagaimana ya hadirat Allah, dulu kan pakai bahasa karismatik, hadirat Allah yang lebih kudus lagi, bagaimana urapan Allah tetap bertahan gitu. Itu kan bahasanya begitu ya, kalau bahasa Pantekosta. Gimana ya? Kalau kita belum punya keyakinan atau belum punya iman, kayaknya nggak bertahan ya. Itu sebabnya ya. Ya kalau
saya ya, dibebaninya ya, kenapa dibuat komunitas ini atau pertemuan-pertemuan seperti ini atau perkumpulan ini? Bagaimana menjadi sebuah komunitas yang belajar firman dan ngajar firman, supaya firman yang di dalamnya tentang informasi tentang Tuhan, di dalamnya ya firman itu menjadi keyakinan, menjadi prinsip, bukan hanya pendapat. Apa yang belum menjadi prinsip dalam diri kita? Kalau uang masih goyang, pemakaian uang, pemakaian waktu, atau apa sih yang masih goyang, berarti mesti ditambahkan mengenai itu. Supaya apa yang kita ngerti jadi keyakinan, jadi prinsip. Baru kita digerakkan oleh apa yang kita yakini atau apa yang menjadi prinsip kita. Menemukan keyakinan, menemukan pengetahuan bakal jadi keyakinan, itu menurut saya menemukan identitas. Identitas artinya bisa keadaan khusus atau ciri-ciri khusus ya. Tapi identitas di dalam Tuhan, prinsip yang seharusnya kita miliki, yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Kita terlahir dengan kamu itu anak Allah. Kita terlahir, Bapak sudah memilih kamu. Kenapa Bapak memilih? Kenapa kita disebut anak Allah? Gitu. Jadi kalau kita terus bergaul dengan Tuhan lewat firman-Nya, lama-lama bertambah itu pengetahuan. Harapannya pengetahuan itu jadi keyakinan. Dan harapannya kalau kita punya keyakinan, kita digerakkan oleh keyakinan kita. Kita disetir oleh keyakinan kita. Kita menderita karena keyakinan kita. Kita juga senang karena keyakinan kita. Oleh keyakinan, oleh iman, kita digerakkan. Nah, ini yang disebut jalan hidup seperti Abraham. Abraham itu contoh orang yang memiliki keyakinan kuat atau iman. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman. Apa yang istimewa dari iman Abraham? Istimewaannya Abraham itu menyerahkan diri ke Tuhan. Menyerahkan diri itu apa sih? Menyerahkan diri itu sama saja mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau lu bilang aku berserah tapi lu gak ngerti, lu mesti bagaimana? Gak bisa lu berserah dong. Gimana? Tapi kalau lu ngikutin apa yang lu yakini dan yakini dari Tuhan, itu berserah. Itu namanya beriman. Orang beriman atau orang yang melakukan kehendak Tuhan disebut orang yang taat. Taat terhadap kehendak Tuhan walaupun untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Kadang-kadang. Tapi kalau kita tahu ini kayaknya ini yang Tuhan mau dan ini kita yakin ya yang Tuhan mau. Ya kadang-kadang kita menderita, kita juga kehilangan. Ya, beriman kadang-kadang membuat kita kehilangan yang memang harus ya hilang. Jadi ya, kalau saya digerakkan oleh keyakinan, terus waktu saya memakai keyakinan itu ada orang yang hilang atau ada sesuatu yang hilang, ya saya berpikir yaitu harga yang harus dibayar. Supaya saya tetap jalan. Ini ngerti nggak? Nah, kadang-kadang kita juga begitu. Kadang-kadang kita juga harus begitu. Kita juga harus begitu. Kalian pernah kayak begitu enggak? Ya nanti sedih sih. Nanti menyesal, campur. Kehilangan sesuatu atau seseorang gitu kan, perasaannya apa yang dirasa itu campur-campur. Tapi keyakinan membuat kita terus jalan
ke arah Tuhan, ke arah sorga, sehingga kita lama-lama hanya mengingini Tuhan dan kerajaan. Lama-lama kalau kita tetap jalan. Saya nggak tahu ya posisi teman-teman itu di mana ya. Oh, tapi KS itu ngomong tentang hubungannya sering. Ya, hubungan. Tadi besok saya mau tulis lagi. Hubungan itu artinya kesamaan. Kalau lu mempertahankan hubungan atau kalau lu mempertahankan kesamaan, pertahankanlah kesamaan dengan Tuhan dan sesama orang yang bertuhan. Ya kalau misalnya orang ini nggak bertuhan, bahasa lainnya ya, orang ini nggak beriman, nggak berkeyakinan atau berprinsip, nggak jauh dari tingkat pengertian kita, atau jauh lah ya, jauh. Ya nggak apa-apa, kadang-kadang memang kita kehilangan. Gimana ya? Tingkat pengertian atau tingkat pemikiran itu kan tergantung individu. Saya maksa teman-teman untuk mengerti Tuhan lewat belajar firman, tapi kalau nggak tertarik ya susah juga. Lama-lama kalau nggak ngikutin tingkat pengertian, misalnya dari saya kan berpikir, Putri, bagaimana tingkat pengertian kamu sama dengan saya, paling nggak jauh. Atau bagaimana Pedro punya tingkat pengertian nggak jauh dari saya. Tujuannya biar sama aja. Bahasa lainnya tujuannya biar punya hubungan aja, punya kesamaan. Ya pertahankan orang-orang yang punya tingkat pengertian yang sama atau miliki hubungan yang sama. Kalau udah mulai beda, nanti berantem mulu. Berantem itu nggak enak. Jadi kalau kita kehilangan orang-orang yang nggak sama, ya nggak apa-apa juga. Nanti Tuhan kirim orang-orang yang sama. Nggak apa-apa juga. Kalau jadi temen mah tetap aja jadi temen. Lagunya bener nggak sih tadi saya pakai lagu itu? Tadi saya pakai reel saya. Gak beli ke sana. Yang kayak gue bilang Kais sadaan aja lagu ini. Pantu ya. Jadi gini. Ganteng kan? Ya. Jujur banget ya teman-teman. Berdamai dengan ya gini. Susah banget. Ya emang karena gue Ya udah itu aja. Kita harus punya waktu. Bagaimana sesibuk-sibuknya, secapek-capeknya punya waktu. Nah, cuman kalau khusus perempuan kayaknya waktu-waktunya saya ajak buat kayak gini deh. Kumpul, ada waktu liburan kumpul supaya tingkat pengertian apa. Jadi imannya punya kualitas. Digerakkan oleh keyakinan, bukan oleh pendapat saja. Ya benar sih, hidup yang benar digerakkan oleh iman. Keyakinan. Ada pertanyaan enggak? Ada. Ya. Tadi Kais kan ada bilang tentang yang bukan dari apa yang dilihat dan didengar. Tadi itu apa? Ya bukan saja apa yang dilihat. Kebanyakan kalau misalnya apa yang dilihat sama apa yang didengarnya bukan dari Alkitab gitu. Kita bukan digerakkan. Orang kalau nggak belajar Alkitab dia lihat scroll TikTok atau scroll IG, lihat Instagram atau lihat TikTok. Kalau TikToknya mengenai firman bagaimana? Itu kita tapi nggak tahu ya. Boleh-boleh aja tapi bagus kan belajar sendiri sih. Baru diskusiin. Karena saya kayak Pastorgram tuh saya banyak gak percaya gitu. Tafsirnya banyak yang bukan saya merasa bener. Tapi ada beberapa Pastorgram kok kayak begini sih gitu. Saya sih ada ya Pastorgram itu yang ngomong begini. Kita tuh nggak perlu beragama Kristen. Yang penting percaya Yesus. Ya percaya Yesus itu bagaimana? Lu mesti menjelaskan secara masuk akal percaya Yesus itu bagaimana?
Karena orang percaya Yesus pasti beragama Kristen, dodol. Gimana nggak usah beragama Kristen? Karena agama tidak menyelamatkan, benar agama tidak menyelamatkan. Tapi konsekuensi atau akibat mempercayai Yesus, dia Kristen atau pengikut Yesus. Gimana sih? Terserah kalau di situ bilang nabi, sini bilang ini, saya sih percaya dia Tuhan. Saya tuh udah nggak percaya lagi sama gereja. Ya lu sakit hati sama gereja berarti. Orang gereja itu sarana atau cara Tuhan supaya kita nggak duniawi. Bukan saya nggak suka gereja, saya orang gereja. Saya benci dengan gereja yang udah nggak jadi gereja gitu. Gereja yang udah nggak jadi gereja yang tidak ada hubungan, yang di dalamnya cuma peraturan. Dimana kalau peraturan tidak ditegakkan, di situ akan ada teguran, ada penghakiman gitu. Gereja itu bukan tempat dihakimi, bukan. Kalau saya komitmen sama Bella, itu komitmennya seumur hidup. Tapi Bella juga komitmen sama aturan atau kebiasaan yang ditawarkan oleh saya dalam bentuk gereja begitu. Ada kebiasaan. Karena namanya komitmen itu bukan bicara menerima Bella pada saat Bella baik aja, Bella ngasih uang aja. Pada saat Bella jatuh, Bella salah, tetap dirangkul. Itu gereja. Giliran salah dihakimi, bukan dirangkul. Hakimi itu memutuskan, dia mesti bagaimana, diapain. Hakimi itu. Kan gereja begitu. Saya orang gereja. Jadi saya rada kecewa karena gereja kayak begitu. Ya cuman kendalanya kita indisipliner. Tapi saya tidak menyalahkan indisiplinernya, saya memikirkan bagaimana disiplin. Gimana disiplin ya. Kalau berubahnya lama, itulah konsekuensinya jadi seorang pemimpin. Sampai orang-orang yang dipimpin berubah. Sampai berapa lama Kak? Ya nggak tahu. Kan tergantung yang dipimpin itu mau berubahnya kapan. Ini paham nggak? Kalau tidak ada komitmen buat orang-orang yang dirangkul, apa namanya itu? Digeser aja. Kais juga ngegeser sih. Ya saya ngegeser karena yang digeser itu nggak ikut peraturan, nggak ikut kebiasaan yang ditawarkan. Kejawab nggak pertanyaannya? Sebenarnya masih bingung, tapi isap aja lah. Ya apa yang dilihat, apa yang didengarnya, kalau salah bukan dari gereja, salah. Saya bingungnya, apakah itu akan jadi bertolak belakang dengan ayat yang iman timbul dari pendengaran? Ya, pendengaran oleh firman Kristus kan. Itu lanjutannya. Kalau lu dengar bukan firman Kristus, remato. Rema itu melakukan malah, bukan logos. Karena kalimat iman atau penyerahan ada, timbul bisa ada dari pendengaran firman Kristus, bukan firman Tuhan. Remato Kristos itu bahasa Yunaninya. Rema itu melakukan. Lu nggak bakal melakukan kalau lu nggak yakini itu bener sih. Lu nggak dapat yang benar kalau lu nggak biasa kumpul mendengar dan melihat yang benar. Jadi kalau misalnya yang sering dilihat Instagram atau TikTok, ya nggak bisa lah, nggak ada logos. Kalau nggak ada logos nggak ada rema. Karena iman timbul dari pendengaran dari firman Kristus. Iya, pendengarannya dari firman Kristus. Itu kalimat selanjutnya. Nyambung gak kita ini? Kejawab ya. Ya kalau nggak ada cuma dari TikTok doang, apalagi bicara filsafat. Aduh, filsafat mah banyak banget. Nggak slow lah. Udah lulus? Oh, udah lulus ya. Tapi tetap dipakai ya, susah sih dipakai. Tolong kalau friend. Telepon friend. Ya seperti yang pintar itu, yang cacat itu siapa yang pintar? Yang udah meninggal.
yang bukan. yang kalau dia di kursi roda doang, yang kalau pakai jalannya pakai Yang ada filmnya. kursi roda, pakai mulutnya doang. Yang udah meninggal, Stephen Hawking ya. Iya kan ngeluarin buku tuh. Itu Harry itu. Potter. Ada ing-ingnya. Stephen Hawking. Filsafat is dead. Iya. Ya, karena saya berhenti baca filsafat. Udah. Nggak supaya mereka nggak nular. Filosofi kopi, filosofi teras, ya itu mah filosofi dia kan. Kalau yang terkenal Stoik. Ini moral. Stoik sebelum Kristen itu Stoik udah ada. Kalau Stoikisme itu bagus, kenapa nggak ngalahin kekristenan? Kan dia hadir sebelum kekristenan. Kenapa prinsip-prinsipnya tidak dipakai? Ya karena tidak relevan, tidak masuk akal. Stoik. Filsafat is dead. Ada lagi? Tidak ada. Ya ada. Lagu yang tadi. Percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu artinya ya digerakkan oleh iman atau keyakinan. Dampak percaya yaitu kekayaan, umur panjang. Beberapa minggu ini saya sering melihat itu orang-orang tua ditanya, kok lu bisa hubungannya tetap langgeng? Suaminya 93, istrinya 90 atau 80 berapa. Ada yang aneh ya. Kenapa bisa lama langgeng? Nih yang tanya ke istrinya. Gak usah merasakan apa-apa. Itu ada aneh. Dan sering keluar gitu. Terus ada yang sering ya punya rasa selera humor yang tinggi. Bagaimana emosian? Kalau emosian mana bisa selera humor ya? Yang intinya ya ada yang menyesal gitu. Dulu saya mengejar ini itu ternyata salah. Yang lebih penting itu relation katanya. Ya kami jalan-jalan akhirnya berdua aja menikmati sisa hidup. Ya maksudnya kalau dulu orientasinya bukan pada hubungan, sekarang mereka orientasinya pada hubungan. Mereka bisa menikmati hidup dan mengerti apa arti senang atau bahagia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Yang menjiwai. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, terus biarlah kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan ada dalam hidup kami, supaya kami boleh dikasih firman, dikasih hikmat dari Tuhan. Kami mohon itu ya Bapa. Ampuni dosa pelanggaran kami, dan terus tuntun kami sampai ke surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siap. Shalom. Jadi ya, hari Sabtu ini nih. Sabtu ini temanya bener nggak sih? Saya tuh kayaknya kurang tepat ya, iya. Halo guys, hai.